pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodo gentleman. Jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila. Tidak bisa bahasa Inggris ya? Nggak ngerti ya bahasa Inggris? Kasian. Di Al-Quran, ternyata Tuhannya Islam itu bukan tauhid, tapi ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Yang selalu menghujat tanpa dasar. Alif bata aja kamu nggak tahu. Udah gitu mau main bahasa Arab lagi. Inilah kalau orang-orang pemakan babi otak kan susah. Susah. Ya. Masuk ke gua. Aku juga pernah masuk ke gua nyari sarang burung walet. Kan dulu kan sempat dibilang sarang walet itu mahal katanya. Masuklah aku ke gua ngambil sarang burung walet itu. Itu tidak masalah itu bang. Setiap orang banyak yang masuk ke gua. Masalahnya Muhammad ke gua ngapain? Baca aja Sahih Bukhari 3. Yang tidak pernah diajarkan di masjid. Dia kan bertapa di situ bang. Beribadah di malam hari. Coba dulu bayangkan dulu. Coba bayangkanlah dulu. Ada orang yang tidak punya agama masuk ke dalam gua, dibawanya bekalnya loh, dibawanya bekalnya, beribadah di malam hari dia di dalam gua itu. Nah sesudah itu habis bekalnya, rupanya yang ditunggu-tunggu ini kan belum datang, karena kan kalau memanggil setan kan agak lama itu, memanggil setan seperti berjalangkung itu. Nah, ibadah di malam hari di hadis itu jelas sekali ditulis ibadah di malam hari, bukan merenung, ibadah di malam hari. Nah jadi habis bekalnya, dalam beberapa malam habis bekalnya, pulang lagi dia. Tak mau dia menyerah ini. Harus dapatku katanya kan. Nah, pulang dia ke rumah. Dipersiapkan lagi bakalnya untuk melanjutkan bertahanut atau ibadah di malam hari. Di dalam gua itu. Nah, datang satu sosok. Didekap dia, didekap. Kalau Ibu Sofiatul membilang dicekek katanya. Kalau aku enggak lah, didekap. Memang di dalam hadis itu dikatakan, aku kesusahan katanya. Kesusahan. Kita katakanlah itu kalau kesusahan itu kerasukan lah kita bilang. Bisa lah dibilang kerasukan ya. Nah, setelah dia kerasukan itu, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada pendeta. Yaitu Warokah bin Naufal. Lalu dia menceritakan kepada Warokah bin Naufal. Kan di dalam hadis itu jelas dikatakan. Warokah berkata, apa yang kau alami? Lalu Muhammad menceritakan, oh pertama-tama aku pergi ke gua, aku persiapkan bekal, baru beribadah di malam hari aku di dalam gua itu. Udah itu habis bekalku, pulang lagi aku. Lalu pergi lagi aku ke situ mempersiapkan bekal, sesudah bekalku kupersiapkan, pergi lagi aku ke situ, ibadah di malam hari lagi aku. Kira-kira menurut si Pak Bang Julius, yang diambil Warokah untuk menjawab dia Alkitab atau erek-erek kira-kira? Pasti dong Alkitab yang diambil, benar kan? Pasti dong Alkitab yang diambil. Nah, nggak mungkin erek-erek, nggak mungkin erek-erek Joyoboyo yang diambil. Pas diambil Alkitab bang, dibacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Oh ini masalah ketuhanan ini ya. Muhammad pergi ke gua, ibadah di malam hari pula dia di gua itu ya. Agamanya belum ada. Kita lihat dulu di gua apa. Dilihatlah dalam satu raja-raja, Elia masuk ke gua, disuruh Tuhan keluar. Kenapa ya ketika Elia masuk ke gua, disuruh Tuhan keluar? Ada apa ya katanya? Baru dibacanya lagi lah 2 Petrus 2 ayat 4. Ternyata yang di dalam gua itu adalah setan, itulah rumahnya setan. Ya dibilang Warokah lah, ini namus katanya. Karena memang pada zaman itu sah, karena agama kan belum ada di zaman jahiliyah. Dari umatnya Muhammad itu belum punya agama. Agama sesuka hati lah. Nah, jadi orang bebas mau mencari Tuhannya di gua silakan, mau menyembah pohon silakan. Kebetulan Muhammad mencari Tuhannya dari dalam gua. Setelah dibaca si Warokah 2 Petrus 2 ayat 4. Oh ini namus. Karena hanya namus yang ada di dalam gua. Nah, sesuai dengan kitab suciku katanya. Nah, yang mengatakan Muhammad itu bertemu namus adalah Warokah bin Naufal. Yang mengatakan dia beribadah di malam hari di gua adalah kitabnya orang Islam. Cuma memang nggak pernah diajarkan di masjid.
Bisa bubarlah jemaat itu kalau diajarkan di masjid. Oh, ternyata Nabi kita itu dulu sebelum punya agama pergi ke dalam gua beribadah di malam hari. Ya bisa bubar jemaat di masjid itu kalau itu diberitahu. Nah, untuk itulah aku datang untuk memberitahu biar kalian jangan iman buta. Harus kalian pelajari sebab musabab nabi kalian itu jadi nabi. Nah, memang perkataanku ini tajam, tetapi ini akan menyembuhkanmu dari iman buta. Jadi itulah awal mula nabimu itu jadi nabi. Ki Joko Bodo bertapa di gua, pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodo gentleman. Jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Kan di dalam Al-Quran jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa dia dituduh orang gila? Kenapa? Karena dia pulang bertapa ngaku nabi. Ya wajarlah dituduh orang gila dalam surah juz ke-14 itu ya. Juz 14. Dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Baca kalianlah. Pasti terang benderang. Oh ternyata ketika Muhammad mengaku nabi setelah pulang bertapa, dituduh rupanya orang gila. Ya wajarlah. Masa pulang bertapa jadi kayak gitu? Jadi nabi? Ini ada anak kecil lagi satu nih. Dia bikin diri macam dia paling hebat nih kan. Dia bilang Rasulullah katanya didatangin setan di gua, keluar jadi nabi. Dia pikir dia hebat. Ada. Pakai tutup kepala lalu nggak pernah kasih lihat muka. Tutup pakai masker terus. Oh. Ya. Menurut kitab kami, namus itu setan. Hey, come on, wake up. Itu mulai dari kitab apa? Satu Raja-Raja sampai ke kitab Korintus, itu namus itu banyak kata dipakai di situ. Iya. Artinya apa? Pembawa hukum. Nomos itu nomon itu nomos itu hukum. Kalau dikenakan kepada satu sosok, nomon. Dalam bahasa Arabnya apa? Namus. Yang bilang pertama kali namus siapa? Warakah bin Naufal. Kenapa Warakah? Karena dia orang Nasara, orang orang Nestorian yang berbicaranya bahasa Arab. Jadi ketika dia ngomong Torah, dia sebut namus. 2 Petrus 2 nomor 4, Bung. Baik. Siap. 2 Petrus 2 nomor 4. Ini nih anak ini anak muda, masih muda. Masih muda tapi so tahunya minta ampun. 2 Petrus 2 nomor 4. Dia pikir dia lebih hebat dari Om Gilbert apa? Om Gilbert aja nggak pernah bilang begitu kok. Kok kacau kok. Kacau. Kok paling kacau. Dia pakai kain itu tuh. Kain adat lalu tutup pakai itu. Pakai masker. Silakan Bung baca. Takut kelihatan muka ya. Oke. Iya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oke, dia bilang ini dasarnya saya bilang begitu. Warakah bilang namus itu ini katanya. Ya. Ada. Ini orang apa lagi? Pemirsa di screenshot ya. Bung Ade Google kosong Greek Bible, GREEK spasi Bible, Greek Bible, Greek Bible. Nggak usah ambil Hebrew-nya lah. Ketawa gue sama orang kayak gini. Greek aja lah, Greek. Oh wow. Greek Bible. Aduh, ini orang. Greek Bible. Greek. Oke, itu ya, oke. Mantap, Bung Ade sekarang cepat deh. Yang sebelah kiri, klik kotak itu 2 Petrus, cari ada 2 Peter. Nah, geser kirinya. Nah, klik, cari ke bawah pelan-pelan 2 Peter.
baik. Saya cari, oke, 2 Ah, itu. Peter. Chapternya 2. Oh, 2. 2. Oh, nggak ada nih kakak. Oh, Ya, enggak, kita ketik aja 2. oke dia. Oke, sebelahnya 4. 4. Oke. Siap. Go. Go. Ya, Oke, siap. udah. Blok semuanya, di blok semua. Blok Iya, semua. Siap. Copy, pindahkan Google Translate Yunani Indonesia. Oke. Mohon maaf teman-teman kalau agak lama ya. Enggak lah, udah agak cepat ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya... Yunani. Yunani. Iya. Oke. Itu ganti dulu, Yunani. Dia paling bawah dia itu. Ada tuh. Yunani. Kenapa begini? Oke. Iya. Yunani Indonesia. Iya, udah betul, masukin. Siap. Sip. Lihat. Silakan, Bung. Karena jika Allah, para malaikat yang berdosa tidak bertobat, tetapi menyerahkan orang-orang benar ke saya ulangi. Karena jika Allah, para malaikat yang berdosa tidak bertobat, tetapi menyerahkan orang-orang benar ke pengadilan dalam barisan jiwa-jiwa yang menyiksa. Ya, syukran. Screenshot pemirsa. Ada nggak kata setan di situ? Nggak ada. Ada nggak kata gua di situ? Nggak ada. Udah. Yang suka pakai tudung tuh, tahu diri lah sedikit lah. Tahu diri sedikit lah, ya. Sejarah Namus saja aku cari dulu, Linguistical Historical Encyclopedia Britannica. Buka Britannica Encyclopedia, buka. Namus, di situ ada historinya. Kau tidak bisa bahasa Inggris ya? Nggak ngerti ya bahasa Inggris? Kasian. Nggak tahu bahasa Inggris tuh ngomong-ngomong Namus dari Waraka. Buka Britannica Encyclopedia, ketik Namus. Atau kau cari itu ensiklopedia, ada Britannica. Beli, baca, itu bahasa Inggris. Kau tidak ngerti kan bahasa Inggrisnya, kau tidak ngerti kan? Apalagi Yunani. Yang suka pakai gini. Masker. Kartu mati. Kartu mati. Itu. Yang mana yang orang gila? Mana yang dirasuki setan? Nanti dari kata setan itu kita lari lagi. Supaya orang-orang itu terjawab. Markus 3:21. Silakan Bung. TL lagi, TL. TL, baik. Iya. Ya. Ini ya. Oke. Bah, makin parah ini ya. Kita bacakan lagi. Saya besarkan dulu teman-teman. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Nah, siapa yang gila itu? Keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus. Kaum keluarga Yesus. Yang bilang Al-Quran, Kainama, Arieso, bukan kau punya. Bible bilang, Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Tuh. Luar biasa ini. Lalu mereka tuduh Muhammad yang gila. Tidak paham Al-Quran.